kasih ya masih setia nungguin kita. Sekarang kita lanjut ngobrolnya ya Pak ya, asik banget ini hari ini. Jadi sebenarnya ada masalah gizi apa saja sih Pak yang mengancam usia remaja pada saat ini? Oh, jadi kita bicara ya ini lanjut yang tadi ya. Jadi dari berdasarkan gambaran yang kita tadi tentang isi piringku dan segala macamnya tadi ada beberapa permasalahan gizi yang saat ini lagi marak ya sebetulnya yang bisa yang bisa mengancam remaja. Salah satunya adalah kekurangan zat gizi mikro, yaitu anemia. Ya, jadi anemia atau kekurangan yang lebih banyak adalah anemia gizi besi. Jadi anemia gizi besi dia kekurangan zat gizi besi dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, dari data bahwa 1 dari 10 laki-laki anemia. Kemudian kalau wanita 1 dari 5 remaja putri khususnya ada anemia. Jadi anemia ini penting sekali kita perhatikan, jangan sampai remaja-remaja itu jadi anemia, kekurangan zat besi. Karena tanda-tanda anemia tadi bisa dilihat dari mata pucat, kuku juga pucat, kemudian dia bisa berdampak untuk kurang konsentrasi, ya. Jadi dia akan kekurangan konsentrasi. Nah, selanjutnya lagi untuk mengetahui nanti dia tanda-tanda yang lebih utama lagi dia ada dengan 5L, ya. Apa itu 5L? Lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Nah, lalai tadi di sini dia mudah lupa. Kadang dia lupa mengerjakan sesuatu, kadang dia udah lemah, dia pulang dari aktivitas sekolah, kemudian pulang ke rumah udah capek dan segala macam. Itu juga mungkin salah satunya adalah karena ciri-ciri dia anemia, itu kan. Itu permasalahan pertama. Ya, dan itu harus kita tindak lanjuti. Nah, kebetulan di Dinas Kesehatan juga sebetulnya ada program dari Kementerian Kesehatan juga untuk remaja putri untuk mengkonsumsi 1 tablet tambah darah dengan 1 minggu sekali. Ya, jadi di program-program sekolah sudah sebetulnya. Jadi kita di Dinas Kesehatan pun sudah, Kabupaten Tabalong sudah menyiapkan itu, tablet tambah darah sudah ada. Jadi 1 remaja putri dapat tablet tambah darah ada 52 tablet tambah darah. Dan selama 1 tahun yang diminum per minggu itu sebagai upaya pencegahan anemia. Tapi selain itu dia juga harus ini tadi mengkonsumsi isi piringku ya. Jadi kalau sudah mengkonsumsi isi piringku dia akan terhindar, biasanya seperti itu. Nah, kalau kemudian untuk meningkatkan asupan atau serapan zat besinya dia lebih banyak mengkonsumsi vitamin C. Ya, jadi selanjutnya adalah kurang energi kronis ya. Jadi remaja kurang energi kronis karena apa? Mungkin dia melakukan diet yang salah atau makan yang kurang gitu kan. Lebih banyak aktivitasnya dibandingkan dia asupan makannya sehingga kurang energi kronis atau kurus. Itu kan cara melihatnya diukur dari lingkar lengan atasnya ya kurang dari 23,5 cm. Jadi nanti kalau remaja, apalagi nanti kalau dia mau jadi calon seorang ibu gitu kan, dia harus memenuhi dulu supaya jangan sampai kurang energi kronis ya, tadi kurus ya. Kemudian permasalahannya lagi adalah pendek. Nah, saat ini kan kita dalam Kabupaten Tabalong juga jadi gencar-gencarnya untuk menurunkan angka stunting. Ya, stunting pendek tadi. Jadi berharap nanti jangan sampai anak-anak kita menjadi stunting ya. Stunting itu dari perkembangan pertumbuhannya aja dibandingkan anak rata-rata usianya lebih pendek. Termasuk nanti juga kemampuan otak ya, pertumbuhan otak dan kemampuan yang lainnya juga terhambat sehingga nanti itu menjadi beban negara ya otomatis ya. Selanjutnya tadi udah berapa? Anemia, kurang energi kronis, pendek, dan satu lagi yaitu obesitas. Nah, itu obesitas. Jadi obesitas ini adalah gemuk. Ya, jadi kelebihan berat badan salah satunya mungkin dengan lifestyle-nya sedentary lifestyle tadi ya, mager tadi, malas gerak atau kita tadi yang suka jajan yang kita tidak sadari kita menghabiskan ini udah berapa. Satu ini tadi udah sekali makan udah 45 kalori. Sedangkan ini untuk 4 kali makan. Ya kan? Nah, anjurannya sudah berapa tuh? Tumbuk belum lagi nanti kurang makan buah dan sayur. Jadi obesitas tadi selalulah kita gaungkan. Nah, tapi yang perlu diingat, remaja tidak perlu harus diet macam-macam. Tidak ada anjuran untuk remaja untuk diet kecuali dia obesitas ataupun kalau ada permasalahan yang lainnya baru dianjurkan untuk diet dan segala macam ya, pengaturan bahasa diet tadi. Nah, jadi nanti kalau obesitas ini akan beda. Isi piringnya akan jadi seperti ini, huruf T, seperti Tabalong terdepan gitu kan. Nah, T. Setengah piringnya, T di atas adalah setengah piring adalah buah dan sayur, setengahnya lagi di sini kalori dan setengahnya lagi adalah lauk pauk. Jadi itu yang paling penting kita. Ya, permasalahan gizi yang tadi kita bicara masalah permasalahan gizi.
Gimana? Ngomongin tentang diet tadi tuh ya Pak, berarti kita tuh seharusnya nggak harus ada diet gitu ya Pak, asalkan semuanya terpenuhi. Iya. Nah, untuk remaja tentunya. Tentu remaja kan masa tumbuh kembang. Ya, jadi penting sekali untuk masa tumbuh kembang tadi remaja tidak perlu harus pakai diet, dia harus memperhatikan dengan ini kembali lagi. Ini yang selalu kembali ke isi piringku atau piring makanku. Ada yang bilang isi piringku, ada yang piring makanku. Ya banyak lah, mungkin dari programnya memang piring makanku, tapi kemudian berubah jadi isi piringku ini. Ya, jadi setengah piringnya apa? Buah dan nah itu dulu yang paling pertama adalah buah dan sayur setengah piring, kemudian setengah piring lainnya ada lauk pauk dan makanan pokok. Nah, makanan pokok tadi cukup 2/3 bagian dari isi setengah piring. Setengah piringnya 2/3-nya. Sepertiganya adalah makanan lauk pauk, protein nabati dan hewani. Jadi itu yang paling penting untuk saat ini yang kita untuk bicara masalah diet. Jadi remaja diet apapun, tapi jangan dilupa tadi apa yang pertama tadi kita bahasan, mami guys. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan kalau obesitas mungkin boleh diet, itu dietnya tuh seperti apa Pak? Tadi yang dan juga jangan lupa olahraga, aktivitas fisik, jaga kebersihan tadi, ya istirahat yang cukup, ya. Jadi ada juga dengan misalnya cerdik, ya, cek kesehatan, ya. Jadi yang penting terakhir adalah memantau berat badan. Ya, jadi dia juga harus memantau berat badan setiap bulannya. Jadi setiap bulan dia akan pantau berat badan. Oh, aku menambah atau sudah turun nih. Gitu. Dan konsisten juga ya Pak ya, iya, dilakukan. tentunya. Jadi seperti itu. Jadi bisa pahami ya, artinya konsepnya kita. Yang pertama mami guys, ya. Kemudian nanti dengan pola isi piringku. Kemudian apa lagi yang perlu kita bahas lagi yang tadi memantau berat badan. Nah, tadi tuh kan Bapak ada membahas tentang kalori. Mungkin teman-teman di rumah juga sering banget dengerin apa itu kalori gitu. Sebenarnya defisit kalori itu apa sih Pak? Apa hal itu baik digunakan dalam tubuh kita dalam usia remaja ini? Nah, biasanya kalau berbicara masalah defisit ini kan bicaranya masalah diet gitu kan. Diet tadi ibaratnya kita yang ingin mengurangi kalori. Jadi semua satuan-satuan itu kalori itu ada satuan dari makanan ini jadinya kalori gitu kan. Nah, yang ini ada kalorinya gitu kan. Yang setiap makanan ini ada kalorinya. Dia mengandung kalori. Nah, jadi satuan energinya pakai kalori. Ya, jadi nanti untuk defisit berarti dia kekurangan nih. Kekurangan kenapa jadi penyebabnya dulu? Kenapa? Apakah dia ibaratnya nanti dia karena pika atau misalnya dia habis makan sengaja untuk dimuntahkan lagi, dikeluarkan itu supaya untuk jaga postur tubuh gitu kan. Banyak kan? Kenapa jadi seperti itu? Atau dia kelebihan nanti bahan. Ini dia defisit otomatis dia terlalu banyak gitu kan. Kalau defisit karena kekurangan. Artinya yang dia makan sehari-hari itu kurang dari kebutuhannya sehingga nanti tadi penyebabnya anemia, anemia, kemudian juga apalagi tadi kurang energi kronis gitu kan, apalagi suka pendek juga. Nah, kalau kelebihan berarti nanti dia menjadi obesitas. Itu. Gitu. Jadi teman-teman nih kalau mau diet itu harus diperhatikan juga ya Pak, jangan diet yang harus ketat banget. Nah, betul, tanya aja sama ahli gizi. Nah, iya. Iya, nutrisionis ya. Atau kita bisa mencari di internet juga kan banyak diet yang sebenarnya yang baik dan benar itu. Hati-hati baca tanpa penjelasan karena kita banyak sekali nanti misalnya diet keto, diet ini dan segala macam, diet mayo dan segala macam. Itu sebetulnya yang saat ini yang sehat itu seperti ini dietnya. Jadi tidak perlu harus membeli sesuatu produk untuk diet. Yang enak, yang sehat dan segar ini makanannya yang bisa terlihat. Situ makan apa gitu kan? Terlihat masih bentuknya seperti apa. Kalau kita misalnya makanan kayak gini kita nggak tahu lagi bentuknya apa aslinya, ya. Jadi bahan dasarnya apa? Itu yang penting. Jadi harus diperhatikan juga Pak ya. Terus mungkin ada nggak Pak nasihat atau harapan Bapak untuk remaja-remaja yang di Tabalong sekarang ini? Oh, kalau bicara harapannya kita besar sekali sih, berharap untuk remaja Tabalong ibaratnya lebih melek masalah gizi ya, terutama karena pembangunan nanti ke depannya ibaratnya kita tuh jadi satu tantangan ya. Jadi kita nanti di masa nanti beberapa tahun yang akan datang dan Tabalong juga akan menjadi
jadi pusat nanti kan dekat perbatasan ibu kota nanti. Jadi kita harus siap-siap bersaing ya. Jadi kita harus jadi remaja-remaja untuk siap bersaing, dia harus menjadi remaja yang tangguh. Untuk generasi selanjutnya. Iya, jadi harus remaja tangguh. Jadi bagaimana caranya? Setidaknya yang tadi, Mami Guys boleh diterapkan, kemudian pedoman gizi seimbang dengan isi piringku juga boleh. Jadi banyak hal. Tapi yang penting adalah untuk pola hidup sehat dan seimbang tadi ya, dengan gizi yang kita terapkan isi piringku, dan jangan yang macam-macam lah, ibaratnya nanti dengan diet ini untuk kurusnya seperti apa. Tetap dengan melakukan sesuatu makanan itu harus sesuai dengan porsinya ya, jadi tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kemudian yang kembali lagi kesimpulannya adalah Mami Guys, makanan yang dijaga, kemudian juga dipertahankan untuk makan makanan yang bergizi, minumannya juga minuman yang sehat. Jadi kalau misalnya nih anak-anak sekarang kan lagi demen-demen kan minuman-minuman macam-macam. Nah, apalagi isinya apa sih gitu kan? Setidaknya paling tidak itu adalah gula. Banyaknya adalah gula sehingga menyebabkan rasa manis. Yang dikunci, yang diingat juga untuk rasa manis itu akan mudah menyebabkan kita menjadi lapar. Ya, jadi nanti pertahankan dan mungkin makan makanan snack lebih banyak apa yang rasanya asin-asin. Rasa asin yang kita makan itu lebih menyebabkan kita mudah haus. Nah, itu jadi kebalikannya. Jadi kita harus pertahankan juga. Jadi remaja harapannya ke depan adalah menjadi remaja yang tangguh. Ya, Kabupaten Tabalong memiliki remaja yang tangguh, terdepan, sehat, ya, cerdas, sehingga bersosialisasi dan mempunyai akhlak yang baik. Itu yang penting. Harapannya itu. Oke. Itu semoga teman-teman di rumah tuh bisa mengerti Pak ya, karena sehat di usia dini tuh sangat penting, apalagi kita di pandemi COVID-19 seperti ini. Dan juga satu lagi, untuk misalnya cegahlah ibaratnya untuk ke depan pernikahan dini, dan upayakan untuk tidak terjerumus lah ibaratnya untuk perbuatan seks di luar nikah ya, karena ibaratnya pernikahan dini yang ada di Kabupaten Tabalong, yang mohon maaf sih dari data-data yang ada di puskesmas, mereka keburuan hamil duluan ya. Jadi tidak kita tutup atau tidak dipungkirin bahwa pernikahan yang terjadi itu salah satunya juga ada ya disinyalir karena hamil di luar nikah. Jadi yang kita harapkan semoga nanti pergaulan lebih dijaga, kemudian juga akhlaknya tadi, ya berakhlaknya tadi, dan pasti yang diharapkan adalah menjadi remaja sehat dan tangguh kan, untuk menuju Tabalong yang terdepan. Itu harapannya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Sama-sama. Sudah berbagi tentang pola hidup sehat dan bagi remaja yang sangat ini penting sekali untuk kami. Insya Allah. Nah, teman-teman ingat ya, untuk tubuh yang sehat kita harus menjaga pola makan kita dengan memperhatikan gizi kita, dan jangan lupa untuk berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu ya Pak ya. Nah, aku sampai sini dulu ya. Aku janji di episode berikutnya akan lebih seru. Teman-teman, di segmen terakhir akan ada Ibu Yana yang bercerita tentang Putri Fania yang rajin berolahraga. Selamat menyaksikan. Dah.